Pernahkah kalian berpikir mengapa anak pertama dan anak kedua yang dibesarkan oleh orang tua yang sama bisa memiliki sifat yang berbeda? Psikologi itu percaya bahwa untuk memahami anak kita cukup mempelajari hubungan satu lawan satu, terutama antara ibu dan anak. Tapi teman-teman, pandangan itu sangat kuno. Nah, para ahli menyadari bahwa mengaji tanpa melihat keluarganya adalah seperti mencoba memahami ikan tanpa melihat airnya. Selamat datang dalam konsep sistem keluarga. Apa itu sistem keluarga? Menurut teori sistem, keluarga bukan hanya sekedar kumpulan individu yang kebetulan tinggal satu atap. Keluarga adalah sebuah sistem dinamis yang hidup, teman-teman. Nah, ini tuh memiliki 4 karakteristik, teman-teman. Nah, yang pertama, keutuhan. Keseluruhan keluarga lebih besar dari sekedar jumlah anggotanya. Menariknya, orang tua berperilaku sangat berbeda bersama anaknya dibanding saat hanya berdua. Ketika ada anak, pasangan tuh cenderung mengurangi permusuhan dan lebih hangat di rumah. Nah, yang kedua ini adalah kausalitas melingkar. Pengaruh bersifat dua arah. Bukan hanya orang tua yang membentuk anak, tetapi perilaku anak juga membentuk respon orang tuanya. Yang ketiga ini adalah struktur hierarkis. Orang tua bertindak sebagai subsistem eksekutif yang mengatur aturan di rumah, teman-teman, memberikan bimbingan agar anak mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Nah, yang keempat ini adalah perorganisasian diri yang adaptif. Saat anak ada perubahan, misalnya kelahiran anak pertama, keluarga mengalami kekacauan sementara, lalu menata ulang dirinya untuk mencapai keseimbangan baru. Di dalam sistem ini ada beberapa domain penting yang saling berpengaruh, teman-teman. Nah, yang pertama adalah hubungan pasangan. Nah, pertengkaran antara pasangan enggak berhenti di pintu kamar mereka saja, teman-teman. Nah, ini tuh bisa merambat ke hubungan anak. Anak yang sering mendengar pertengkaran orang tua, ia cenderung menjadi kehilangan rasa amannya, teman-teman. Dan itu bisa mempengaruhi nilai sekolahnya dia atau pergaulannya anak tersebut. Nah, makanya konsep co-parenting ini, atau bisa dibilang konsep pengasuh bersama, itu tuh sangat penting, teman-teman, dalam sistem keluarga ini. Nah, yang kedua, peran unik ayah dan ibu. Meskipun ibu sering menjadi pengasuh utama, peran ayah tidak bisa digantikan begitu saja, teman-teman. Penelitian membuktikan keterlibatan dan kepekaan seorang ayah menjadi prediktor terkuat untuk empati anak di masa dewasa. Namun, ada fenomena yang menarik, teman-teman, yang disebut penjaga gerbang. Terkadang sikap ibu yang merasa hanya dialah yang paling tahu soal pengasuh itu justru malah menjadi membatasi keterlibatan ayah untuk mengasuh anak gitu. Lalu bagaimana dengan hubungan saudara kandung? Gimana ya hubungannya? Nah, banyak orang yang salah mengira anak-anak dalam satu rumah mendapatkan lingkungan yang sama. Faktanya tidak, teman-teman. Karena orang tua memperlakukan anak pertama dan anak kedua ini sangat berbeda, teman-teman. Mungkin karena usianya, jenis kelaminnya, atau kepribadian mereka yang berbeda, teman-teman. Nah, kelahiran adik sepenuhnya mengubah struktur peran keluarga ini, teman-teman. Di luar itu, kita tidak bisa mengabaikan keluarga besar secara historisnya. Nah, membesarkan anak adalah tugas komunal. Nah, ada kakek nenek yang bukan hanya sekedar pengasuh pengganti saja. Mereka adalah sumber ketertarikan aman, terutama saat keluarga sedang stres, ya. Terlebih lagi ada apa yang disebut transmisi antar generasi. Nah, pola asuh yang baik dan positif maupun negatif itu kekerasan atau perceraian. Nah, cenderungnya ini diturunkan dari kakek, nenek, orang tua,
lalu ke cucu, baik melalui modelan sosial maupun faktor genetik. Pada akhirnya, sistem keluarga tidak terdiri dari ruangan yang hampa. Perspektif ekologis mengajarkan kita bahwa keluarga selalu berhubungan dengan budaya, tempat kerja, dan lingkungan sosialnya. Mengapa memahami semua ini sangat penting? Nah, karena jika kita ingin membantu anak yang bermasalah, memberikan terapi hanya pada si anak atau hanya pada orang tua itu tidak akan cukup, teman-teman. Kita harus melihat seluruh sistemnya. Nah, keluarga adalah sebuah orkestra. Ketika satu alat musik bermain sumbang, seluruh melodi akan terdengar salah. Tapi ketika semuanya beresonansi dalam harmoni yang adaptif, itulah saat anak benar-benar bisa tumbuh secara optimal. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like. Semoga video ini tuh bermanfaat.